Silakan Saudara Ferry, Anda mau ke Zoom atau mau VN di sini kita membahas. Ya, semoga dengan hujatan Anda tentang umat Islam dianjurkan mencium batu Hajar Aswad, itu bisa membuat akal Anda kemudian berfungsi. Insya Allah saya akan menuntun Anda mengerti apa hikmah di balik semua itu. Dan tentu sebagai orang kafir, saya minta pertanggungjawaban Anda tentang penyembahan terhadap manusia anak Maria. Kita akan kulitin ya materi tentang cium Hajar Aswad dengan materi menyembah manusia. Silakan. Ayo pien kalau nggak pien pananang alias nangke Belande palohor tasawuf beloon semua. Jangan kejang-kejang dulu, Saudara Ferry ya. Saya di awal ini mau memberikan hadiah kepada saudara tentang apa yang tertuang di dalam kitab saudara Lukas 19 nomor 40 yang mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ Yesus berkata, "Aku Yesus berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Artinya Yesus mengajarkan kepada Bani Israel menurut hasil investigasi Lukas bahwa Yesus mendengarai batu berteriak. Berarti ada sebongkah batu yang nantinya akan bersorak atau akan menjadi saksi ya, atau batu itu akan berbicara. Itu coba Anda lihat. Nah, nanti kita akan mengulas ada apa dengan batu, kenapa para nabi selalu identik dengan batu. Bahkan di dalam kitabnya Bani Israel, Tuhan itu diseru dengan batu atau gunung. Nanti kita ulas. Nah, terkait dengan hinaanmu, hujatanmu terhadap Hajar Aswad, menghapus dosa, akan saya ulas terinci. Namun saya persyaratkan Anda harus gunakan akal ketika berdebat dengan saya. Gimana? Silakan VN. Mana mungkin batu bisa menghapus dosa, kecuali otak kita koslet, baru kita percaya batu bisa menghapus dosa. Sebab dari zaman Adam sampai zaman Musa, dosa itu hanya bisa digantikan hukumannya. Sebab ada tertulis tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Karena akibat dosa itu adalah kematian. Jadi harus ada yang terhukum menggantikan hukuman itu. Makanya di zaman Musa ada anak domba yang dikorbankan. Di perjanjian baru jelas Tuhan menyediakan domba yang tidak bercacat, yaitu Yesus Kristus yang bisa menghapus dosa manusia, yang bisa menggantikan hukuman manusia. Hanya orang yang otaknya tidak digunakanlah percaya batu turun dari surga menghapus dosa. Itu pasti ajaran konyol, ajaran dongeng. Mana ada batu turun dari surga. Tetapi kalau firman Tuhan turun dari surga jadi manusia, itu ada. Yesus berkata, aku turun dari surga. Aku bukan dari dunia ini, tetapi aku dari surga. Aku keluar datang dari Bapa. Batu itu tidak ada, itu batu turun dari surga itu adalah pendustaan kepada manusia. Karena surga itu bukanlah tempat yang bocor apa tiba-tiba batunya kayak ada gempa bumi bergelondongan batunya jatuh dari surga. Itu omong kosong. Ya, saya setuju dengan Pak Umar ya, kecuali dengan teman Kristen yang tadi itu yang menghujat ya, bahwa tidak ada ajaran di dalam Islam itu bahwa ada batu yang menghapus dosa, nggak ada. Itu tidak ada dalil yang mengatakan, dalil sahih yang mengatakan bahwa batu dapat menghapus dosa, nggak ada. Bahkan di dalam ajaran agama Islam itu patokannya sangat tegas. Dijelaskan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berikrar dan menegaskan dengan lantang kepada orang-orang yang ada pada zamannya. Sesungguhnya saya tahu bahwa kamu itu hanya batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan bahaya. Kalau sekiranya, karena saya tidak melihat Rasulullah Muhammad SAW menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Nah, jadi tidak ada dikatakan bahwa mencium Hajar Aswad itu ya disebabkan karena Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa.
Inilah kelemahan teman-teman Kristen yang tidak memahami Islam dengan benar. Tidak ada di dalam rukun haji, ya, di mana diantaranya adalah ya, mencium Hajar Aswad. Tidak ada itu. Jadi hanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang selalu menuduh sesuatu yang tidak dia ketahui. Jadi dalam ajaran agama Islam itu tidak ada ajaran bahwa batu Hajar Aswad itu menghapus dosa. Tidak ada dalil, ya. Tidak ada kemudian kaidah yang bisa menjadi pembenaran daripada tuduhan Kristen terhadap ajaran itu. Hanya saja Rasulullah SAW itu pernah mencium batu tersebut. Lalu kemudian sahabatnya juga mengikuti. Tapi tidak dikatakan bahwa kalau kau menciumnya maka batu ini akan menghapus dosamu. Itu tidak ada itu Pak Daud. Nah, di samping itu kalau Pak Daud sudah tahu bahwa dari Bani Israel tidak ada itu penghapusan dosa dengan mengorbankan manusia, lalu dari mana ajaran mengorbankan manusia itu Pak Daud? Dengan membunuh manusia yang dianggap Tuhan, maka dosa manusia dihapuskan. Itu ajaran dari mana itu Pak? Saya percaya sama Pak Daud gentle. Ayo jawab pertanyaan Gurunda Juma. Silakan Pak Daud. Saya salut. Pak Daud berarti yang pinter di antara yang lain. Silakan dilanjutkan Pak Daud. Monggo, saya nyimak. PN percuma kagak berani. Hahaha. Baut Perfir tak berani VN ternyata. Hihihi. Bang Tama lama amat ini VN-nya Ferry Suawa ini Bang Tama. VN lah oten bodoh bloon plus tolol yo ilah plus tolol lah. Ayo VN saya tunggu dari tadi sampai asar sekarang ini 30 menit mulai dari tadi kakak VN itu gimana bos. Ayo sahabat-sahabat Kristen, ya, ini saatnya Anda puaskan diri Anda menghujat Islam dengan materi Hajar Aswad, ya, mencium Hajar Aswad dan seterusnya. Dan saya pun akan mencoba untuk mewaraskan Anda bahwa menyembah manusia Yesus itu adalah ajaran yang dicontohkan oleh iblis. Silakan. Pak Peri menjawab. Nanti kita diskusi di Zoom aja. Jangan nanti Pak Ferry Suawa, kalau bisa sekarang. Gimana? Saya kirim linknya nggak? Silakan Bang Ferry, silakan. Kalau mau dialog, silakan puaskan diri Anda menghujat Hajar Aswad, menghapus dosa. Ya, silakan bawa dalilnya, ungkap di sini secara ilmiah. Nanti pun saya akan ulas, ya, bagaimana menyembah manusia dengan mimpi tebus dosa itu adalah merupakan ajaran iblis, Pak. Saya akan buktikan. Anda boleh mengatakan Islam mencium batu untuk menghapus dosa. Saya pun berhak mengatakan menyembah manusia ajaran iblis untuk menebus dosa. Dan kita akan urai secara ilmiah. Silakan. Enggak gemetaran juga Pak Ustadz, cuman sekarang saya lagi di tempat kerja, jadi ada bos, jadi saya nggak enak lah. Apa bahan-bahan sepatu itu apa? Oh iya Pak Daud, ya oke, maaf. Silakan dilanjut Pak, silakan dilanjut. Grup Islam cerdas. Sudah cerdaskah orang Islam di grup ini? Orang cerdas itu bisa dilihat daripada keselarasan antara akal, agama, kitab suci, dan konsep ketuhanan. Sebagaimana manusia mengakui dirinya sebagai makhluk yang sempurna, maka itu memang benar. Makhluk manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Tetapi ada sisi di mana manusia itu akan berada pada titik naif ketika manusia itu tidak bisa mendudukkan dirinya sebagai manusia, tapi mendudukkan dirinya justru lebih rendah dari hewan. Pada saat kapan itu?
pada saat seperti apa orang bisa disebut lebih rendah dari hewan? Pada saat dia tidak memfungsikan akalnya. Apa cara kita menemukan orang yang tidak menggunakan akal? Ya, kita lihat dari pola kehidupannya, dari sisi keyakinannya. Terkadang kita melihat penampilan seseorang itu begitu wow, tapi dalam kehidupannya ternyata dia menyembah bukan kepada penciptanya, tetapi justru kepada manusia yang tidak memiliki daya apa-apa. Demikian sekilas tentang orang cerdas ataupun orang yang tidak cerdas. Sudah cerdaskah orang Islam di grup ini? Ya, di surah Maryam dijelaskan, ya, yang suci itu bukan Muhammad. Orang yang cerdas itu mampu mendudukkan antara makhluk dengan pencipta. Orang yang bodoh justru sebaliknya, mengukur manusia dengan pencipta. Nah, bagaimana kemudian bisa kita melihat mana yang cerdas, mana yang bodoh? Yang cerdas itu adalah mereka yang bisa mendudukkan level ayam dengan ayam, level manusia dengan manusia, level malaikat dengan malaikat, level Tuhan dengan Tuhan. Orang yang bodoh, bahlul, itu terkadang menggelikan gitu loh. Kenapa dikatakan menggelikan orang bahlul bin tidak cerdas itu? Karena biasa mereka menyandingkan antara sembahannya yang adalah Tuhan pencipta alam menurut mereka, dia sandingkan dengan manusia yang posisinya hanya seorang nabi. Contoh misalnya, ketika ada orang yang tidak cerdas, ya, mencoba untuk membanding-bandingkan antara Rasulullah Muhammad SAW yang adalah manusia dengan Tuhannya. Dengan Tuhannya yang menurut mereka adalah pencipta alam semesta. Disitulah titik ketidakcerdasan atau titik kebahlulan seseorang. Membandingkan Rasulullah Muhammad SAW dengan Tuhannya. Ini naif, ini memalukan, ini aib. Tapi orang yang tidak cerdas itu terkadang memang akalnya nggak berfungsi. Sehingga ayam pun dia terkadang bandingkan dengan dirinya. Demikianlah orang yang tidak cerdas itu. Akal dan logika janganlah dipergunakan untuk membantah, ya, fakta. Ya. Orang Kristen itu dengan fakta, bukan dengan logika. Fakta itu bukti, ya. Bukti itulah yang memperkuat logika. Ya. Kalau hanya logika doang tanpa fakta, itu namanya fiktif, ya. Ya, kayak Tuhan SWT itu tidak pernah ngomong sama Muhammad, ya. Tidak menunjukkan kemahakuasaannya seperti Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya kepada Musa, ya. Itu tidak ada, ya, dalam dunia Islam itu tidak ada. Ya, orang Kristen itu dengan fakta, ya, tidak hanya dengan logika. Kalau hanya dengan logika saja, itu timbulnya itu membantah, memprotes, gitu. Karena Tuhan kalian itu tanpa ada fakta. Karena dan juga kalian itu hanya berdasarkan logika, tanpa disertai fakta, ya, tanpa bukti, ya, itu namanya fiktif, pepesan kosong. Oke, saya mencoba untuk bisa memahami kemampuan Anda di dalam menyikapi tentang apa yang Anda uraikan sendiri. Di dalam ajaran agama Islam, pewahyuan itu dari pencipta, lalu kemudian ke malaikat Jibril, lalu kemudian ke sosok Nabi. Allah menyampaikan ke malaikat Jibril sebagai penghubung, lalu kemudian penghubung menyampaikan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ini tolong Anda cermati. Allah menyampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di agama Anda tidak ada Allah. Yang ada Tuhan menjelma menjadi manusia,
manusia kemudian nusul ke atas muka bumi. Naifnya kemudian adalah ketika Tuhan Anda sudah datang ke muka bumi, dia gagal. Dia mengaku sebagai pencipta alam semesta menurut iman Anda, dia mengaku diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Israel menolaknya. Sampai hari ini Israel tidak mengenalnya. Berarti posisi dia sebagai Tuhan gagal. Rasulullah Muhammad SAW bukan Tuhan, bukan juga malaikat, hanya sebagai penyampai firman dari Allah ke malaikat Jibril, ke dia dan kepada umat manusia. Alhamdulillah, sebagai manusia yang hanya diberi kemuliaan sebagai nabi, ajarannya diterima. Bandingkan dengan Tuhan Anda yang adalah Tuhan, nusul menjadi manusia, diutus kepada Bani Israel menolaknya. Sekarang, hebat mana nabiku dengan Tuhan Anda? Jawab. Oke, baik. Faktanya sebelum Muhammad, para nabi itu kalau Tuhan menurunkan kitab, itu Tuhan sendiri yang langsung ngomong. Seperti Musa. Tidak melalui Jibril, nggak ada itu. Ya, nggak melalui Jibril. Musa nggak ada melalui Jibril. Tuhan langsung. Itu sesuatu yang kudus, sesuatu yang sangat penting. Hanya Muhammad doang itu pakai Jibril. Jibrilnya Jibril palsu apa Jibril benar? Itu pun masih tanda tanya. Waktu di Gua Hira, malaikat itu sosok yang seram, ya. Malaikat itu kalau datang menjumpai utusan, menjumpai seseorang, ya, karena diutus, malaikat itu diutus menjumpai seseorang, malaikat itu memperkenalkan diri, ya. Dan juga wajahnya itu nggak serem kayak saya tanah hantu, ya. Yang dibilang Jibril itu pun masih tanda tanya itu, ya. Para nabi seperti Musa, ya, diberikan kitab, diberikan pewahyuan oleh Tuhan langsung, tidak melalui malaikat-malaikat, ya. Faktanya Muhammad itu pakai Jibril, itu yang saya maksud, ya. Silakan dengan penilaian Anda. Silakan dengan penilaian Anda. Anda mencoba mengukur konsep ketuhanan di dalam agamaku dengan konsep ketuhanan yang Anda imani. Meski konsep ketuhanan Anda itu tidak diterima oleh ajaran samawi. Dalam hal ini Islam, terlebih-lebih Bani Israel. Oke, poin itu kita kesampingkan dulu. Kita lihat. Tuhan Anda yang turun langsung bekerja. Dia menghinakan dirinya menjadi makhluk, menjadi manusia. Apa tujuannya? Sebagai utusan kepada Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tuhan lo ini. Tuhan Anda mengambil rupa manusia, menghinakan dirinya karena kasihnya kepada Anda, katanya, dia jadi manusia. Agar supaya diterima oleh Bani Israel, agar Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Endingnya gagal. Dia ditolak oleh Bani Israel sampai hari ini. Rasulullah Muhammad SAW yang konsep ajarannya tidak Anda terima, kami mengimani dengan aturan dan konsep yang baku, yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak boleh pendapat Anda menjadi ukuran benar tidaknya. Beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril menerima wahyu dari sang pencipta alam semesta. Itu konsep. Kaidahnya kemudian kedatangannya diterima oleh Jazirah Arab. Seluruh Jazirah Arab pada zamannya menerima dia sebagai nabi karena dia datang mengaku sebagai nabi. Menerima dirinya sebagai rasul karena dia datang sebagai rasul. Diterima, sukses dia. Sekarang Tuhan Anda. Sudah lahirnya di kandang binatang. Sudah teraniaya oleh orang-orang Yahudi. Ditolak pula sesuai dengan kedatangan, sesuai dengan misinya. Sekarang menurut pandangan logika, yang sukses siapa? Tuhan Anda
atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan akal sehat. Manusia biasa sukses, Tuhan Anda pencipta alam semesta gagal. Berfungsikah akal Anda hari ini? Silakan. Biar agak merdu, saya coba irama padang gurun ya. Dengarlah Yesus memanggil engkau dan aku. Hai kamu yang letih, lesu dan bertanggungan berat, marilah datang padaku. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pak Daud, silakan dibantu kawannya Pak Daud. Ya, ndak usah menghayal halusinasi Pak Daud. Ya, saya katakan bahwa Tuhan Anda gagal sesuai dengan kedatangan misinya. Silakan Anda bantu Pak Yes. Kelihatannya dia sudah mulai linglung itu. Pak Daud, tolong dibantu Pak Yes. Kalau konsep-konsep itu buatan manusia, ya. Tadi Anda bilang Yesus itu untuk Bani Israel. Ya, Yesus memang khusus sewaktu dia ada di dunia, dia hanya di Israel. Yesus tidak keluar Israel, tidak keluar Israel Yesus, tetap dia ada di Israel. Ya, tapi setelah dia kembali kepada Bapa di sorga, ya, dia mengutus para murid dan dia langsung yang ngomong, jadikanlah semua bangsa muridku, kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Itu perkataan-perkataan dia seperti itu. Ya. Yesus untuk Israel benar. Israel itulah yang fokusnya itu Yesus itu. Ya. Untuk membuat orang-orang Israel itu percaya, ya, Mesias anak Allah yang dinubuatkan, yang tertulis pada kitab para nabi itu sudah datang. Ya. Tidak semua orang Israel percaya, ada yang percaya. Begitu juga Paulus, ahli Taurat itu, dia menjadi percaya. Ya, kalau berbicara kepada rabi-rabi Yahudi sampai sekarang pun mereka tidak percaya bahwa Mesias itu, Yesus Mesias itu, dia tidak percaya sampai sekarang. Yaitu haknya mereka. Ya, kita orang Kristen itu nggak ada urusan dengan orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi itu nggak ada urusan, karena mereka juga orang-orang yang menolak dari awalnya, begitu. Tetapi orang-orang yang percaya di Israel pada saat itu pun orang Yahudi, ya, gitu. Sementara kedatangan Yesus itu untuk mengajarkan kalau dirinya itu adalah Mesias yang mereka tunggu. Berarti gagal kan Yesus? Gagal kan dia? Nabi Musa alaihissalam, dia bukan Tuhan, tapi dia mampu menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan Anda datang, lahir di kandang binatang pada saat Bani Israel dijajah oleh Romawi. Kok Tuhan tidak bisa membebaskan kaum Bani Israel, sementara dia ngaku kalau dia diutus kepada Bani Israel? Tapi dia gagal. Untuk menduduki level setara dengan Musa saja nggak bisa. Musa berhasil menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan. Dimerdekakan malah. Tuhan Anda, apa yang dia bisa? Apa yang dikatakan ketika dia datang? Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Faktanya dia gagal. Sebagai Tuhan, coba Anda bandingkan dengan nabiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh mana hebatnya? Silakan Anda gunakan akal.
Dia tak pernah gagal sebab dia hidup. Dia tak pernah gagal sebab dia Tuhan. Yesus tidak pernah gagal. Dia mati menggantikan manusia. Dia melakukan itu. Dia bangkit untuk membenarkan manusia. Dia melakukan itu. Tetapi Rab negeri Mekah gagal total. Karena dia mengaku menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah-nyembah dia. Faktanya tidak ada separuh penduduk dunia ini menyembah dia. Itu artinya dia adalah Rab yang gagal ya Bang Juli, Pak Ustadz ya. Jangan berhalusinasi. Berbicara mengenai kebenaran, jauhkan halusinasi dulu. Fakta berbicara tidak ada dari Bani Israel, dari suku manapun yang kemudian menjadikan suku mereka itu menjadi penyembah manusia bernama Yesus. Gagal dia Pak Daud, gagal, kasihan. Baik, ini aku jelaskan ya kenapa rabi-rabi Yahudi, ahli-ahli Taurat itu tidak percaya. Karena di pikiran ahli-ahli Taurat itu Mesias itu adalah orang yang akan membebaskan ya Israel dari penjajahan Romawi. Ya. Pemahaman rabi-rabi Yahudi itu, Mesias itu yang akan membuat Israel itu berjaya, menjadi bangsa yang berjaya. Ya. Tapi pada akhirnya apa? Bangsa Israel kena kutuk sendiri. Dia ahli-ahli Taurat yang menyerahkan kepada Pilatus supaya disalib berkata, ya, Pilatus itu tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Tapi rabi-rabi Yahudi itu bilang, ya, biarlah kami yang menanggung kutuk, ya, asalkan dia disalib. Ya. Akhirnya apa? Kutukan itu terjadi. Ya. Bangsa Yahudi itu terusir dari negerinya kok. Bahkan dibunuh itu oleh Hitler itu. Jutaan orang itu dibunuh orang Yahudi. Ya, itu kutuk. Ya. Karena dia itu sangat menentang. Ya, sangat tidak percaya. Gitu loh. Jadi Yesus Mesias itu telah datang. Ya. Semua nubuatan yang sudah tertulis pada kitab para nabi itu sudah digenapi. Ya. Orang Kristen itu dasarnya itu dari kitab-kitab para nabi. Ya, apa yang tertulis pada kitab para nabi itu diimani oleh orang Kristen. Ya, sampai kedatangannya itu Mesias. Dialah anak Allah yang maha tinggi. Itu sebetulnya sangat berhubungan karena kenapa? Yesus itu orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi. Gitu loh. Bapak ngomong apa Pak? Yes. Yang kita sedang terangkan ini, Tuhanmu yang adalah manusia, dia datang. Dia sudah ada di tengah-tengah manusia untuk menjalankan misinya dia. Tapi dia gagal. Dia gagal, Pak. Padahal dia sudah berusaha menunjukkan bagaimana dia memperlihatkan membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, satu roti dimakan untuk 5.000 orang. Dia sudah memperlihatkan kehebatannya dia, tapi dia tetap saja gagal. Tidak ada yang bisa percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia dari kalangan Bani Israel. Yang menerima dia hanya status sebagai guru. Yang mencontohkan menyembah dia hanya orang yang kerasukan setan. Markus 5 nomor 2 sampai nomor 6.
Hanya orang yang kerasukan setan yang menuhankan Yesus pada saat itu, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, yang sejatinya dialah pencipta alam semesta menurut iman Pak Yes. Ternyata dia gagal. Bukti-bukti bahwa dia bisa melakukan apa yang diperlihatkan kepada Bani Israel tidak kemudian menjadikan Bani Israel menyembah dia, menuhankan dia sampai hari ini. Inilah yang saya katakan. Harusnya Anda menggunakan akal. Yesus gagal, padahal dia sudah datang menjadi manusia untuk mengajarkan ajaran Kristen bahwa dia adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia. Gagal dia, Pak. Dia tidak mampu menjadikan Bani Israel menjadi penyembahnya. Bani Israel tidak ada yang menyembahnya, Pak. Ya. Tidak ada yang menyembahnya. Hanya orang-orang Kristen yang datang dari Eropa kemudian menjajah di Nusantara ini, yang mana buyut mereka ikut kepada penjajah, keturunannya kemudianlah yang kemudian mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Jadi saya katakan, Tuhan Anda nusul menjadi manusia, diutus kepada Bani Israel, gagal. Bani Israel tidak menerima Tuhan Anda sebagai utusan Tuhan. Sekarang Anda muncul, menjadikan utusan Tuhan menjadi Tuhan. Anda dan Tuhan Anda gagal total. Begitu Pak Yes. Ini tidak berhalusinasi Pak Ustadz. Pak Ustadz mengatakan tidak ada Bani Israel yang menjadikan manusia atau menjadi penyembah manusia. Tidak ada yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Pak Ustadz, jangankan Bani Israel, bapak moyangnya Bani Israel itu yaitu Abraham, menyembah Tuhan yang datang kepadanya dalam wujud manusia. Makanya Yesus berkata, Abraham telah melihat aku dan Abraham telah bersuka cita karena telah melihat hari-hariku. Tetapi malahan keturunan Abraham ini ingin melempari Yesus. Karena Abraham mengaku, Yesus mengaku Abraham telah melihat dia. Sedangkan Bani Israel berkata, kamu baru anak kemarin sore. Bagaimana mungkin Abraham melihat kamu? Nah, jadi Yesus sendiri menyatakan bahwa Abraham telah menyembah dia dan melihat dia. Ya Pak Ustadz, itu bisa kita lihat di Kejadian pasal 18. Bagaimana Tuhan datang kepada Abraham dalam wujud manusia dan Abraham menyembah dia. Menyembah yang datang kepadanya itu dalam wujud manusia itu Pak Ustadz. Jangan menipu Pak Daud. Tidak ada ajaran Yesus bahwa Abraham telah menyembah Yesus. Jangan memperbodoh diri dan jangan mencoba menipu dengan membawa-bawa kitabnya Bani Israel. Yang Anda maksud itu adalah kitabnya Anda. Bagaimana kemudian Tuhan datang dalam rupa manusia disembah kemudian oleh Abraham. Kalau kitab yang aslinya tidak begitu Pak Daud. Yang datang itu adalah malaikat. Di Kejadian 18 itu, praktis Yudaism mengajarkan bahwa yang datang kepada Musa itu, kepada Abraham itu adalah malaikat Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Faktanya, mereka yang mengerti original teks sampai hari ini tidak pernah mengimani Tuhan mereka nuzul menjadi manusia. Jadi Pak Daud jangan mencoba untuk menipu Pak. Tuhan Anda itu adalah buatan bapak-bapak gereja. Bukan buatan para nabi. Pahami itu. Sebagai umat terjemah harusnya Anda sadar bahwa Bani Israel praktis Yudaism sampai hari ini tidak mengimani kitab Anda sebagai kitab suci. Bahkan menganggap kitab Anda itu sebagai pembelot daripada ajaran mereka. Karena itulah kemudian saya ajarkan, saya katakan kepada Anda, Pak Daud, Pak Yes, dan siapapun teman-teman Kristen yang ada di grup ini, tolong gunakan akal sehat. Apa sih tujuannya Tuhan Anda datang bangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan? Apa tujuannya? Apakah agar agar dia itu dipercaya sebagai nabi, utusan Tuhan, atau dia dipercaya sebagai Tuhan? Coba gunakan akal sehat. Kalau saya ingin mengajarkan Anda semua di sini, Yesus memperlihatkan mujizat, membangkitkan Lazarus, agar Bani Israel percaya kalau dia utusan Tuhan. Bukan agar Israel percaya kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Lalu dari mana Kristen ini yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Tapi saya yang gagal, Pak. Tuhan Anda yang sudah jadi manusia gagal menjalankan misinya. Bani Israel
Tidak ada satu suku pun di antara 12 suku yang kemudian melantik Tuhan mereka Hasem menjadi Yesus. Gagal Tuhan Anda. Pahami itu. Yesus pun datang kepada Abraham dalam wujud manusia dan Abraham menghidangkan hidangan kepada dia dan dia makan. Jadi tidak ada masalah kalau Tuhan bisa makan. Itu halusinasi Bapak. Dapat ilmu dari mana bahwa Yesus datang kepada Abraham? Halusinasi itu tidak menyelamatkan Pak Daud. Oh, jadi yang kamu maksud misi. Ya, misi Tuhan itu tidak pernah gagal, bahkan sukses. Sukses. Misi Tuhan datang ke dunia bukan manusia Kristus itu supaya disembah-sembah. Tidak ada itu Yesus itu mengatakan pada murid-muridnya sembahlah aku, nggak ada. Tidak pernah itu Yesus duduk murid-muridnya menyembah, memuji-muji. Nggak ada seperti itu. Ya, misi Tuhan itu apa? Penebusan dosa itu misinya. Cuman Yesus itu meyakinkan murid-muridnya, ya, meyakinkan murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke dunia. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, melihat Tuhan. Ya, apakah murid itu langsung percaya? Tidak. Ya, tidak langsung percaya walaupun dia mengikut. Ya, dia masih bertanya-tanya. Ya, makanya Yesus itu nggak pernah menyuruh murid-muridnya itu menyembah dia. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak pernah Yesus mengatakan seperti itu. Tapi ketika Yesus itu memperlihatkan keajaiban-keajaibannya, menunjukkan mukjizat-mukjizatnya, ya, murid-murid itu akhirnya memanggil dia Tuhan. Itu loh. Misi Tuhan itu bukan supaya manusia itu menyembah manusia Kristus itu, bukan itu. Misi Tuhan itu apa? Penebusan itu. Paham nggak? Tadi kau bilang gagal misi Tuhan. Berhasil. Itulah kemenangan. Yesus disalib, itulah kemenangan. Ya, itulah kemenangan Tuhan. Makanya kami itu bersukacita. Bersukacita karena apa? Yesus itu, manusia Kristus itu taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya, semua orang yang terkutuk karena dosa dibuat oleh Tuhan supaya jadi tidak terkutuk. Ya, dialah yang menanggung dosa, menanggung kutuk, gitu loh. Supaya saya dan Anda tidak menjadi manusia yang terkutuk karena dosa. Saya dan saudara ini adalah manusia terkutuk. Karena kita ini adalah orang yang berdosa. Tuhan itu membuat supaya Anda dan saudara itu menjadi tidak terkutuk. Itulah kemenangan. Tidak gagal misinya. Berhasil. Kok gagal? Berhasil. Buktinya miliaran orang percaya. Ya kan? Gagal apanya? Nggak gagal. Ya, berhasil, menang. Makanya itu diperingati oleh orang Kristen. Setiap hari Minggu orang Kristen itu beribadah. Itu untuk memperingati kemenangan. Ya, ibadah orang Kristen bukan hari Minggu aja, setiap hari dia beribadah. Tapi ibadahnya beda dengan orang Islam. Gitu. Pak Yes. Ya. Dia datang bukan untuk membawa damai. Dia datang untuk membawa pedang. Gagal. Dia datang bukan untuk menghilangkan, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Gagal. Dia datang untuk mengajarkan Bani Israel bahwa dia adalah Nabi Allah. Gagal. Bahwa dia adalah Rasul Allah. Gagal. Bahwa dia adalah utusan Allah. Gagal. Gagal Pak Yesus itu.
Dia memperlihatkan segala macam mujizat kepada Bani Israel. Tidak ada yang percaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan, kecuali segelintir orang. Ya, hanya 11 orang itulah yang kemudian percaya kalau dia itu adalah utusan manusia. Tapi pesan-pesannya kemudian, jangan kau ke bangsa lain, tapi ke bangsa dari suku Bani Israel saja. Gagal, Pak. Gagal. Dia datang agar Bani Israel percaya kalau dia itu Mesias. Gagal. Bani Israel mayoritas menolak itu. Imam-imam menolak itu. Suku Lewi menolak dia. Benyamin menolak dia. Semua suku dari keturunan dari keturunan Israel, Ishak, gagal. Menolak Yesus. Gagal Yesus itu, Pak. Apa yang berhasil? Iman Anda yang berhasil melantik Yesus menjadi Tuhan. Yang berhasil itu Paulus. Paulus berhasil menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Itu yang benar. Yesusnya sendiri gagal. Yang mengajarkan Yesus menjadi Tuhan, Paulus sukses. Yang mengajarkan Tuhan datang dalam rupa manusia, Paulus sukses. Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai nabi kepada Bani Israel, gagal. Apalagi kalau kemudian konsep yang diajarkan oleh Kristen hari ini, bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri, gagal total. Tidak ada Bani Israel dari suku manapun yang percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Fakta hari ini, ya, kepercayaan yang menjadikan Yesus adalah Tuhan dalam rupa manusia hanya datang dari Barat, melanjutkan ajaran Romawi dan Yunani. Bani Israel sampai hari ini masih praktis Yudaism, masih menyembah kepada Tuhannya Musa, yang tidak bisa terlihat oleh manusia dan tidak bisa diserupakan oleh apapun. Jadi yang Anda katakan sukses itu Paulus. Bapak-bapak gereja yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan, itu yang sukses. Tapi Yesus secara pribadi gagal. Gagal di segala aspek. Dia tidak berhasil. Itu yang perlu Bapak pahami. Tuhan mencoba menjadi manusia, mengajarkan dirinya sebagai Tuhan atau mengajarkan dirinya sebagai nabi kepada Bani Israel, gagal, ditolak mentah-mentah. Lalu kemudian kalau Anda mengatakan Yesus datang bukan untuk mengajarkan dirinya adalah Tuhan, Yesus datang bukan mengajarkan dirinya untuk disembah. Nah, kalau begitu siapa yang ngajarin Anda menyembah Yesus? Kalau Yesus aja tidak mengajarkan itu, lantas dari mana Anda terima ajaran menyembah Yesus itu? Siapa yang ngajarin Anda? Markus 5:2 sampai nomor 6, yang mempraktikkan menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Yesus Anda katakan tidak mengajarkan itu, ya sudah. Berarti ajaran Anda itu tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Lagi-lagi gagal Yesus itu. Apa yang sukses dari ajaran Yesus? Tolong Anda tunjukkan kepada saya. Sukseskah Yesus mengajarkan kepada Bani Israel kalau dia itu adalah utusan Tuhan? Sukseskah dia? Tidak, Pak. Apalagi Tuhan. Tidak ada itu. Jadi Bapak jangan bermimpi. Oh, jadi yang kamu maksud misi. Ya, misi Tuhan itu tidak pernah gagal, bahkan sukses. Sukses. Misi Tuhan datang ke dunia bukan manusia Kristus itu supaya disembah-sembah. Tidak ada itu Yesus itu mengatakan pada murid-muridnya, sembahlah aku, nggak ada. Tidak pernah itu Yesus duduk, murid-muridnya menyembah, memuji-muji. Nggak ada seperti itu. Ya, misi Tuhan itu apa? Penebusan dosa itu misinya. Cuman Yesus itu meyakinkan murid-muridnya, ya, meyakinkan murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke dunia. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, melihat Tuhan. Ya, apakah murid itu langsung percaya? Tidak. Ya, tidak langsung percaya walaupun dia mengikut. Ya, dia masih bertanya-tanya. Ya, makanya Yesus itu nggak pernah menyuruh murid-muridnya itu menyembah dia. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak pernah Yesus mengatakan seperti itu. Tapi ketika Yesus itu memperlihatkan keajaiban-keajaibannya, menunjukkan mukjizat-mukjizatnya,
Ya, murid-murid itu akhirnya memanggil dia Tuhan. Itu loh. Misi Tuhan itu bukan supaya manusia itu menyembah manusia Kristus itu, bukan itu. Misi Tuhan itu apa? Penebusan itu. Paham nggak? Tadi kau bilang gagal misi Tuhan, berhasil. Itulah kemenangan. Yesus disalib, itulah kemenangan. Ya, itulah kemenangan Tuhan. Makanya kami itu bersukacita. Bersukacita karena apa? Yesus itu manusia, Kristus itu taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya. Semua orang yang terkutuk karena dosa dibuat oleh Tuhan supaya jadi tidak terkutuk. Ya. Dialah yang menanggung dosa, menanggung kutuk. Gitu loh. Supaya saya dan Anda tidak menjadi manusia yang terkutuk karena dosa. Saya dan saudara ini adalah manusia terkutuk. Karena kita ini adalah orang yang berdosa. Tuhan itu membuat supaya Anda dan saudara itu menjadi tidak terkutuk. Itulah kemenangan. Tidak gagal misinya. Berhasil. Kok gagal? Berhasil. Buktinya miliaran orang percaya. Ya kan? Gagal apanya? Nggak gagal. Ya, berhasil, menang. Makanya itu diperingati oleh orang Kristen. Setiap hari Minggu orang Kristen itu beribadah. Itu untuk memperingati kemenangan. Ya, ibadah orang Kristen bukan hari Minggu aja, setiap hari dia beribadah. Tapi ibadahnya beda dengan orang Islam. Gitu. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus disalib itu adalah kemenangan. Berarti itu adalah kemenangan iblis. Kenapa? Iblis yang kemudian membisikkan ke telinga Yudas agar Yudas itu berkhianat kepada Yesus. Artinya sukses dia membujuk Yudas agar berkhianat kepada Yesus dan melaporkan Yesus agar apa? Agar Yesus ditangkap, agar Yesus disalib. Berarti yang sukses di sini bukan Yesus. Yang sukses di sini adalah iblis, Pak. Yesus datang, ya, kalau dia datang untuk menebus dosa dengan mati di tiang salib, maka dia akan menyerahkan dirinya kepada siapapun yang mampu menyalibnya. Bukan malah melawan, bukan malah sembunyi, lari, melakukan perlawanan, bukan. Tetapi memberikan dirinya. Dan tidak akan lagi mengatakan, Eli, Eli lama sabaktani. Dia akan mengajarkan, ayo siapa yang mau membunuh saya? Aku datang untuk menebus dosa kalian. Bunuhlah. Ini tidak, Pak. Yes. Jadi Bapak jangan halusinasi. Yang sukses di sini adalah iblis. Sukses menyalibkan Yesus. Dan kalau Anda pahami lebih jauh, yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa waris menurut agama Anda itu adalah iblis. Iblis yang menyebabkan Adam makan buah ilmu pengetahuan sehingga keturunannya menanggung dosa waris. Nah, lalu kemudian kalau dosa waris itu betul adanya, ya, dan kemudian penyaliban itu betul-betul dari Tuhan, berarti Tuhan sendiri, ya, yang kemudian mencari kesalahan manusia untuk bagaimana manusia itu masuk ke dalam neraka. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena iblis yang kemudian membuat tipu daya sehingga Adam jatuh ke dalam dosa. Sehingga Adam menanggung dosa, keturunannya juga berimbas menanggung dosa. Bagaimana kemudian caranya agar dosa Adam itu terhapuskan keturunannya, dosa keturunan Adam itu terhapuskan? Maka kemudian harus ada yang datang menebusnya. Nah, ketika Yesus datang, ternyata kalau dia benar untuk menebus dosa, maka iblis akan menghalang-halangi Yesus agar tidak disalib. Iblis akan berjuang mati-matian agar manusia tidak membunuh Yesus.
Karena kapan Yesus dibunuh, maka sia-sia mereka menjatuhkan Adam ketika di Gan Eden. Percuma. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dosa waris yang merupakan prakarsa daripada iblis di Gan Eden itu sia-sia. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, dosa ya yang diwariskan Adam itu percuma. Karena itulah kemudian iblis akan menghalangi Yesus agar tidak disalib. Faktanya justru iblis yang mengajarkan Yudas agar Yesus itu disalib. Jadi yang sukses di sini iblis, Pak Yes, bukan Yesus. Lagi-lagi Anda menunjukkan kegagalannya Yesus. Kasihan. Protes-protes aja nih Zulkifli Ablas ini. Aku datang bukan membawa damai, membawa pedang. Benar. Ya, adanya kebenaran itu ditolak. Ya, seperti kayak sekarang ini, kebenaran itu ditolak. Ya, tapi kedamaian itu pada pribadi-pribadi orang. Ya. Bukan untuk seluruh bumi, pada pribadi-pribadi orang. Ya, orang itu merasakan damai sejahtera. Gitu loh maksud ayat itu. Ya. Membawa pedang itu maksudnya apa? Itu akan terjadi hal-hal yang keras, ya. Memang tidak membawa damai, ada damai memangnya. Ya kayak Anda sendiri itu kan menolak. Terjadi percekcokan, iya kan? Di mana-mana juga itu. Ya, ini kan percekcokan grup, percekcokan hiburan lah gitu. Ya. Jadi damai itu ya ada pada pribadi-pribadi. Itu loh. Ya. Terus Yesus menggenapi hukum Taurat. Iya, menggenapi, sudah selesai Taurat itu, sudah digenapi dengan datangnya Yesus. Ya, yang membawa ajaran kasih itu. Udah selesai. Taurat sudah digenapi, udah selesai Taurat. Ya. Taurat udah selesai. Tapi tidak batal, tetap ada Taurat sampai sekarang. Kalau kau hidup di dalam hukum Taurat, kau dihakimi dengan hukum Taurat. Seperti orang-orang Yahudi di Israel sekarang ini. Gitu loh. Ya kan? Makanya, ya kan, orang Kristen itu kan yang lebih tahu tentang ajaran Kristen. Ya kan? Maka ini ku beritahu. Ya kan? Anda nggak nyambung. Orang Kristen lebih tahu tentang ajaran Kristen, ya betul. Tapi saya lebih tahu tentang ajaran Yesus daripada Anda. Ya, itu Anda harus sadari itu. Saya di sini justru membela Yesus. Anda membela ajaran Kristen. Makanya saya katakan, kenapa Yesus itu gagal? Karena Anda mengajarkan kepada manusia, Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Yesus ini susah-susah sudah menjadi manusia, lahir di kandang binatang, 9 bulan dalam perut bersama dengan darah, bersama dengan air ketuban dan seterusnya. Begitu jadi manusia, gagal dia, malah dibunuh. Untung ada yang senior yang selamatkan dia. Coba. Jadi dia sebagai Tuhan gagal dia. Kalau dia sebagai nabi, dia tidak gagal. Dia berhasil menyampaikan kepada Bani Israel, akulah nabi, akulah rasul. Permasalahannya kemudian, memang Bani Israel adalah bangsa pembangkang. Tapi kalau sosok Tuhan, maka dia gagal. Tapi kalau dia sosok nabi, dia berhasil. Nah, karena Anda yang menuhankan Yesus, maka sebagai Tuhan, dia gagal. Dia tidak berhasil mengajarkan kepada Bani Israel kalau dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Naifnya di situ. Coba Anda sadari. Lucu ini, suatu peristiwa yang sudah terjadi, kau rekayasa. Jadi kau ambil alih itu. Suatu peristiwa yang terjadi itu terjadi secara alami. Ya, secara alami itu. Ya kok iblis secara alami. Iblis yang sukses. Ya.
Iblis sukses membujuk Yudas, ya. Tetapi itu sebetulnya itu kekalahan iblis, ya. Kekalahan iblis itu sebetulnya. Karena apa? Penebusan itu terjadi. Jadi kan ini Zulkifli Ablas ini kan suatu peristiwa yang sudah terjadi, ya. Terus direkayasa oleh Anda itu. Ya, oh ini begini. Itu suatu peristiwa yang alami. Ya, suatu peristiwa yang alami itu. Ya. Yesus disalib itulah kemenangan. Karena apa? Zulkifli ini orang yang terkutuk karena dosa dibuat menjadi tidak terkutuk. Itulah kemenangan. Itulah kemenangan Tuhan. Ya, untuk menyelamatkan. Itulah kasih sayang Tuhan. Ya. Zulkifli dan saya ini orang terkutuk loh. Terkutuk karena dosa. Tapi Tuhan itu membuat Zulkifli dan saya menjadi orang yang tidak terkutuk karena dosa. Itulah kemenangan. Ya, itulah kemenangan. Ya. Kok kemenangan iblis? Ya. Kemenangan iblis membujuk Yudas. Itu suatu peristiwa alami, ya. Suatu peristiwa alami. Ya, kok jadi yang menang iblis. Itu suatu peristiwa yang sudah alami seperti itu. Jadi terus dengan logika ya memprotes, wah itu kemenangan iblis. Itu kemenangan iblis menurut logika Pak Zulkifli kan. Bagi orang Kristen itu kemenangan, bukan kemenangan iblis, itu kemenangan Tuhan. Ya, supaya Zulkifli yang terkutuk karena dosa, ya, dibuat jadi tidak terkutuk. Mestinya Pak Zulkifli itu terima kasih sama Tuhan Yesus, ya, bukan menghujat-hujat. Ya, kalau menghujat-hujat, menolak, ya udah jadi tetap terkutuk. Kalau maunya terkutuk. Kalau Anda merasa terkutuk, Anda aja, jangan ngajak-ngajak. Lawang Tuhan Anda aja Anda kutuk kok. Yesus terkutuk di tiang salib katanya. Itu ajaran dari mana itu? Jadi kalau Anda mengatakan alami nenekmu kiper, di mana alaminya? Yesus sudah menerangkan sebelum dia ditangkap di dalam cerita investigasi Lukas dan Markus. Bahwa yang berkhianat nanti itulah yang memeluk nanti itulah di antara kalian ada yang berkhianat kepada saya. Artinya Yesus sudah mengetahui ada pengkhianat. Ini lucu. Katanya datang untuk disalib. Ada yang melaporkan dirinya agar dia disalib, kok dia dianggap sebagai pengkhianat. Iblis katanya membuat Adam jatuh dalam dosa. Kok bisa iblis kemudian yang membisikkan Yudas agar kemudian berkhianat kepada Yesus, agar Yesus itu disalib, agar dosa ditebus? Berarti iblis mau agar manusia itu masuk ke surga, bukan masuk ke neraka. Jadi konsep semua hancur lebur, gagal semuanya. Ya. Jadi Andalah yang kemudian berasumsi liar, menuduh saya punya dosa kutuk dan seterusnya. Nenekmu kiper, kamu aja kali Pak. Ya, kamu aja yang punya dosa waris. Karena nenek kakekmu yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Manusia yang gagal gitu loh. Yang hebat di sini iblis. Iblis berhasil membunuh Tuhan Anda. Lalu kemudian pembuktian kebenarannya secara data. Baca Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Baca itu, plototin. Bagaimana kemudian ajaran Anda melakukan kebohongan dahsyat yang luar biasa. Lukas pengarang kitab Anda itu mengatakan Yesus berkata bahwa dia akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tertulis di Mazmur, tertulis di Torah. Diselidikin di Mazmur, di Torah tidak ada tulisan itu, Pak. Berarti itu semua kebohongan. Jadi Yesus gagal dalam hal ini. Dia datang sebagai nabi, gagal. Dia malah dianggap sebagai Tuhan. Dia datang mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel, gagal. Banyak kekuatan yang kemudian mengajarkan kalau dia untuk seluruh manusia. Gagal Yesus itu. Dia datang mengajarkan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Gagal itu. Dibantah oleh Kristen bahwa Tuhan itu ada 3. Gagal, Pak. Padahal dia sudah capek-capek jadi manusia loh.
Sudah jadi manusia loh dia. Meyakinkan Bani Israel, tapi Bani Israel tidak ngeh. Gagal. Datang lagi ajaran yang lebih dahsyat, membuat lebih gagal lagi dia. Yang tadinya nabi, yang tadinya satu Tuhan, yang tadinya ibadah sabat, berubah semuanya menjadi ajaran Kristen yang entah seperti apa. Kok bisa jajakan nama Yesus sementara ajarannya bertentangan dengan ajaran Yesus. Jadi Yesus itu gagal, Pak. Gagal dia mengajarkan kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya kalau dirinya itu adalah seorang nabi, utusan Tuhan. Gagal dia. Sangat disayangkan. Ya Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Ya, ketika dia itu sebelum diserahkan dia berdoa kok, ya kan? Sebagai manusia dia takut, ya. Biarlah cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Secara manusia dia takut, dia tahu itu. Ya. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu Yudas akan seperti ini, seperti ini, tahu dia. Iya kan? Yesus itu manusia yang dipergunakan oleh Tuhan. Dia manusia biasa. Ya. Penebusan dosa itu memakai manusia, harus memakai darah kudus, darah orang yang tidak berdosa. Yesus itu suci. Di Al-Quranmu juga tertulis, Yesus itu suci, Isa itu suci. Iya kan? Maksudnya apa? Manusia yang sudah terkutuk karena dosa. Nah, kalau kamu berkata bukan manusia terkutuk, ya berarti kamu bukan manusia berdosa. Adakah engkau tidak pernah melakukan dosa dari kecil sampai sekarang? Orang yang melakukan dosa itu terkutuk. Ya kalau kau merasa tidak pernah berbuat dosa, berarti kau orang suci. Nenek kiper. Itu maksudnya. Ya. Semua orang itu berdosa, terkutuk karena dosa. Makanya Yesus itu yang tidak terkutuk, yang tidak berdosa, ya, itulah penebusan itu. Ya, disalib itu. Dia menjadi terkutuk karena ada tertulis. Ya, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Ya, karena dalam hukum orang-orang Yahudi di Israel pada zaman Romawi dulu itu ya seperti itu. Orang-orang yang disalib itu orang-orang yang sangat melakukan dosa besar. Itu untuk apa? Ya itulah untuk menebus. Penebusan, misinya itu penebusan. Ya kan? Nah, kalau Pak Zulkifli merasa dirinya tidak terkutuk, ya tidak berdosa, wah berarti Pak Zulkifli orang suci, nenek kiper, ya kan? Semua orang itu berdosa, semua orang itu terkutuk, termasuk saya dan saudara, ya kan? Tapi itulah Tuhan membuat kita yang terkutuk menjadi tidak terkutuk. Paham nggak? Sekarang saya mendengarkan argumen Bapak ini sudah semakin melemah dan tidak punya harapan alias putus asa. Anda mengatakan Tuhan Maha Tahu. Di awal Anda mengatakan itu natural. Inilah kemudian yang harus saya terangkan kepada Bapak. Kegagalan Yesus yang terbesar itu adalah lahirnya agama Kristen. Itu kegagalan terbesar Yesus. Munculnya segolongan orang-orang yang kemudian mendudukkan dia menjadi pencipta, menjadi Tuhan. Itulah kegagalannya dia. Dia datang mengajarkan kepada Bani Israel. Dia bukan Tuhan, dia bukan pencipta, dia hanya manusia. Bahkan berbuat apa-apa pun dia tidak mampu. Tetapi muncul kemudian segerombolan manusia yang mendudukkan dia menjadi Tuhan. Itulah kegagalan Yesus terbesar. Untung saja ada Islam yang kembali datang meluruskan, mengembalikan kodratnya sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Itu pun tidak mampu membendung kekuatan yang begitu kuat. Ya, kenapa? Karena yang mengajarkan, yang melandasi iman mereka adalah apa yang dipraktekkan, apa yang diteorikan oleh iblis. Kekuatan iblis itu sangat dahsyat. Sehingga
Meskipun Yesus sudah menanamkan ajaran kepada Bani Israel, dia nabi, dia rasul, dia utusan Tuhan, tidak mampu Yesus itu untuk kemudian menenggelamkan ajaran iblis yang mendudukkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Islam datang kemudian meluruskan pemahaman-pemahaman yang ditanamkan oleh roh-roh jahat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Juga tidak berhasil untuk melumpuhkan kekuatan iblis yang mengajarkan manusia untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Kalau kemudian Islam gagal mengajarkan orang-orang yang menyembah manusia untuk kembali menyembah kepada Allah, wajar. Kenapa? Islam itu manusia. Tapi yang tidak wajar itu adalah Tuhan katanya. Datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang Maha Pencipta. Justru dituhankan. Berarti gagal dia. Dia gagal. Sebagai Tuhan, dia gagal 100%. Dia tidak mampu membuat orang-orang percaya kalau dia adalah nabi, kalau dia adalah utusan Tuhan. Meski hasil investigasi dengan jelas mengajarkan, dia mengaku utusan, dia mengaku nabi, dia mengaku rasul, dia mengaku duta Allah. Tapi sangat disayangkan, kekuatan iblis sangat kuat mencengkeram ke dalam tubuh kalian. Sehingga ajaran konsep pagan itu tetap mendarah daging pada diri kalian. Sehingga kalian tidak mampu mengembalikan kodrat Yesus yang hanyalah seorang hamba yang diutus untuk menyembah kepada pencipta alam semesta. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Stop! Itu berarti yang menuhankan Anda adalah orang yang kerasukan setan. Apa yang aku katakan, aku tidak mengatakan berasal dari diriku sendiri. Melainkan yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan, dan apa yang aku ajarkan adalah apa yang diperintahkan untuk agar aku sampaikan dan aku katakan. Stop! Berarti Anda bukan Tuhan. Anda hanyalah nabi. Anda hanyalah penyampai firman. Betul. Aku sudah mengatakan itu. Aku penyampai firman kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 8. Tapi kekuatan iblis ini begitu kuat mencengkeram ajaran yang mereka bawa sehingga susah untuk kembali menyadarkan mereka agar mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Al-Quran menerangkan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, kalau kamu tidak percaya di dalam kitabnya Bani Israel, aku mengaku sebagai utusan Tuhan. Percayalah kepada Al-Quran yang mengajarkan kembali apa yang pernah kuucapkan. Berdasarkan Yohanes 14 nomor 26. Bahwa Roh Kudus itu ketika dia datang, dia kembali mengucapkan apa yang pernah kukatakan kepada kalian. Datang Roh Kudus itu mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai penolong lain. Katakan kepada manusia, Yesus itu hanyalah utusan Allah bagi Bani Israel. Tapi si iblis begitu kuat mencengkeram kalian. Sehingga kalian tidak mampu kemudian keluar daripada cengkeraman iblis yang menginginkan kalian bersama iblis masuk ke dalam neraka. Sadar itu Pak Yes. Pahami itu. Ya. Natural, alami. Kita sebagai manusia melihat satu peristiwa itu alami, emang direkayasa. Siapa yang merekayasa itu Yesus disalib? Siapa yang merekayasa? Siapa yang merekayasa? Tuhan itu maha rekayasa. Ya, karena Tuhan ya datang ke dunia itu punya misi. Ya, misi penebusan. Ya. Manusia Kristus itu memang harus mati disalib. Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, walaupun orang ada yang berusaha menggagalkan, ya, tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan, misinya Tuhan. Gitu loh. Natural, kita secara manusia melihat satu peristiwa itu natural, itu alami. Ya. Kayak kamu misalnya, ya kan kejeblos, misalnya kejeblos got gitu misalnya kakimu, itu kan alami, natural. Secara manusia kita melihatnya itu natural, gitu loh. Kalau Tuhan itu maha tahu segala di mata Tuhan itu
bukan natural-natural. Alami itu ciptaan Tuhan. Ya. Sesuatu dari Tuhan, alami itu natural. Kita sebagai manusia melihat itu suatu alami, suatu yang alami. Tapi Tuhan itu Maha Kuasa. Saya mendengarkan argumen Anda semakin melemah. Taji Anda dua-duanya udah patah. Ya. Kata terakhir, kalimat terakhir yang Anda ungkapkan di VN Anda ini adalah Tuhan itu Maha Kuasa. Mulut Anda mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi yang Anda sembah sosok manusia yang sama sekali tidak Maha Kuasa. Inilah kegagalan yang saya katakan. Kegagalan demi kegagalan yang kemudian ya, mendulang tinggi yang terjadi pada inti pengajaran Yesus. Dia datang mengajarkan kepada Bani Israel, aku diutus, ada yang mengutus. Ucapanku bukan dari diriku, ada yang mengajarkan aku untuk mengucapkan itu. Pekerjaan yang kulakukan bukan dari diriku. Pekerjaan yang kulakukan adalah apa yang diperintahkan oleh yang mengutus untuk aku kerjakan. Bahkan secara data, aku katakan, di dalam Yohanes 17 nomor 7, segala yang ada pada diriku, semuanya berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Berarti aku mengajarkan kepada mereka Bani Israel, aku ini adalah Rasulullah. Aku ini adalah utusanmu. Aku ini adalah utusan Allah. Tapi lagi-lagi Bani Israel, umat di mana engkau utus, gagal. Aku tidak berhasil membuat mereka percaya, membuat mereka beriman kepada aku bahwa aku ini adalah Rasulmu. Gagal aku. Lalu kemudian bukan hanya sampai di situ kegagalanku. Muncul lagi sekelompok manusia yang jauh lebih hebat kegilaannya daripada umatku Bani Israel. Siapa mereka? Kekuatan dari barat yang mendudukkan diriku justru menyeterai dirimu. Mereka menganggap aku menjadi Tuhan. Mereka menganggap aku adalah kamu yang nusul menjadi manusia. Padahal Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah sedikit pun mengajarkan, mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku menyeru kepada mereka agar menyembah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Tapi mereka memiliki kekuatan, karena mereka ditopang oleh kekuatan iblis. Agar mereka menuhankan aku. Di mana aku datang hanya mengajarkan kepada umatku Bani Israel. Ya, agar mereka mohon percaya kepadaku bahwa aku adalah Rasulmu. Tapi jangankan diterima menjadi Rasul. Dianggap sebagai manusia saja kagak. Lalu kemudian muncul golongan baru yang mendudukkan aku justru menjadi Tuhan. Padahal dia nyata bahwa apapun yang kuperlihatkan kepada Bani Israel, membangkitkan orang mati, dan apapun itu yang terdahsyat yang pernah kulakukan, semua itu berasal daripadamu. Yohanes 17 nomor 7. Tapi karena mereka tidak menggunakan akal, mereka hanya mendengarkan bisikan iblis, tetap saja saya dituhankan. Jadi Pak Yes, saya katakan sebagai saudara, saya ingatkan kepada Anda, Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan dirinya selain daripada kepada Bani Israel. Cakupan ajarannya, dia hanya Rasulullah. Tidak pernah dia mengajarkan kalau dia adalah Allah itu sendiri. Lalu bercerminlah Pak, siapa yang mengajarin Anda? Yesus itu adalah Tuhan. Hanya gara-gara dia, Anda katakan punya mukjizat. Bukankah Yesus mengatakan semuanya itu? Apapun yang ada pada diriku semua berasal daripadamu. Artinya Yesus ini hanya sebagai duta. Hanya sebagai rasul. Untuk itulah kemudian Pak Yes, sebelum terlambat, jangan karena perpuluhan Anda tetap menjadi seorang pendeta. Ya, biarpun miskin, yang penting Anda tetap masuk ke dalam surga. Apa kata Yesus? Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itulah kemudian, kalau hanya karena perpuluhan, tinggalkan. Mending Bapak hidup miskin. Daripada kelak Anda susah
untuk masuk ke dalam surga. Karena lebih mudah unta itu masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya yang menerima perpuluhan, ya, yang banyak harta, masuk ke dalam kerajaan surga. Bertobatlah, Pak. Kau ini kan memuji dirimu sendiri. Ya, gagal apanya? Ya, gagal apanya? Nggak gagal. Ya. Yang saya sembah itu roh Tuhan. Ya, roh Tuhan itu yang saya sembah. Ya. Kita panggil Bapak. Ya, Bapak itu roh. Ya. Bapak itu Tuhan. Ya, itu roh. Ya, saya ulang lagi, yang saya sembah itu roh Tuhan. Ya, murid-murid itu tidak menyembah Yesus duduk, ya, terus disembah-sembah, dipuji-puji orang murid-murid itu enggak ada. Ya, Yesus juga tidak menyuruh, muridku, kau sembah aku. Enggak ada itu ngomong seperti itu. Ya, misinya itu bukan itu, misinya itu bukan itu. Roh Tuhan datang ke dunia mengambil rupa manusia, itu punya misi, misinya bukan itu. Misinya itu penebusan. Ya. Orang Kristen itu menyembah roh Tuhan. Tuhan adalah roh. Itulah Bapa, ya. Bapa itu Tuhan, sama aja. Ya, bukan zat. Ya, kalau Tuhanmu kan zat, ya kan? Zat batu, apa zat kapur. Beda, ya kan? Beda. Orang-orang Israel juga itu mengenal Tuhannya itu ada tuh roh, ya, roh itu. Itu tertulis pada kitab para nabi, roh Allah itu. Ya. Beda dengan Tuhanmu. Kalau Tuhanmu itu kan zat, ya apa? Zat kapur apa zat batu. Argumen Anda semakin membuktikan bahwa Yesus itu gagal mengajarkan Bani Israel esensi pencipta itu seperti apa. Anda kemudian mengatakan Tuhan saya itu zat. Sementara Yesus juga mengajarkan bahwa pencipta alam semesta itu adalah esensi yang berdiri sendiri. Satu-satunya dan tidak bisa digambarkan oleh apapun. Nah, hal ini kemudian Anda tidak bisa memahami zat yang dimaksud itu bukan sat. Sat itu adalah materi, sementara zat itu bahasa Arab artinya adalah esensi atau pribadi atau hakikat. Yesus mengajarkan Allah yang benar itu adalah hakikat yang berdiri sendiri yang tidak bisa terlihat oleh mata manusia. Suaranya pun tidak bisa didengarkan. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Dan Yesus gagal mengajarkan itu kepada Anda. Karena Anda memahami zat dengan sat itu sama. Lalu kemudian Anda mengajarkan bahwa Bapa itu adalah roh. Nah, disinilah ketidaktahuan Anda. Inilah yang saya maksud kegagalan Tuhannya Anda. Tuhannya Anda tidak bisa mengajarkan esensi pencipta alam semesta itu seperti apa adanya. Kalau kemudian Anda mengatakan Bapa itu adalah roh, sekarang apa bedanya antara iblis dengan Tuhan yang Anda sembah? Sama-sama roh. Coba. Anda akan gagal untuk menguraikan itu. Sementara pencipta alam semesta itu adalah hakikat. Itu adalah esensi yang berdiri sendiri tanpa sekutu Tuhan-Tuhanan lain. Di mana pribadinya dia itu tidak bisa diterawang oleh akal manusia. Kalau Tuhan Anda sudah menjadi manusia, jadi yang Anda sembah itu adalah manusia bernama Yesus. Jadi jangan Anda memalingkan sesuatu yang sudah nyata. Anda menyembah manusia bernama Yesus yang kemudian Anda sebut roh. Faktanya Yesus bukan roh. Yesus manusia, dilahirkan, dibunuh, dan seterusnya. Jadi percuma Anda melakukan pembenaran. Seperti apapun Anda berkelit, Anda ketahuan. Ya.
bahwa dengan adanya Anda yang menyembah Yesus yang manusia itu membuktikan bahwa Yesus gagal mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya itu adalah nabi, kalau dirinya itu adalah rasul. Lalu kemudian muncul kekuatan baru yang justru melantik dia menjadi Tuhan itu sendiri. Setelah pentuhan-pentuhan Yesus ini ketabrak dengan argumennya sendiri, muncul lagi politik baru. Oh, kami itu menyembah roh. Tuhan yang kami sembah itu adalah roh. Padahal Yesus itu bukan roh. Yesus itu jasad manusia. Sama seperti Anda. Itulah saya katakan, ya. Gunakan akal sehat jika berdialog dengan saya. Assalamualaikum. Selamat pagi dini hari waktu Amerika dan selamat sore untuk sahabat-sahabat di Indonesia. Ini Bunda mendengarkan rekaman suara dari Pak Yes. Halo, apa kabar Paman Dayes? Ketemu lagi ya. Aduh, saya geleng-geleng kepala jengana. Aduh, ngana jangan bikin soal lagi, Jo. Aduh, dikira ngana so kapok, so insyaf begitu.